Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, di tengah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kita tetap merasa jenuh. Di saat jenuh itu, kita membutuhkan kebutuhan lain, yaitu hiburan. Hiburan menjauhkan kita dari segala kejenuhan. Hiburan menjadi obat ketika kita lelah. Buku, radio, film, musik, dan televisi menjadi media untuk mengobati kejenuhan. Hiburan dari media tersebut menjadi pilihan masyarakat karena mudah dijangkau, murah, bahkan gratis. Kemajuan teknologi yang pesat mempengaruhi media hiburan. Melalui media baru internet, hiburan semakin dekat dengan kita. Hiburan seperti di dalam genggaman kita. Beragam konten dan genre pun bermunculan. Semua di bawah satu landasan, yaitu over the top content atau OTT. Tapi, apa itu OTT? Nggak tahu sih. Kurang tahu, kurang lebih mendalamin. Jadi sebetulnya tidak ada definisi baku apa itu OTT gitu. OTT kan hanya singkatan dari over the top gitu. Prinsip dasarnya adalah bahwa OTT itu layanan berupa konten yang berjalan di atas infrastruktur telekomunikasi. Jadi infrastruktur telekomunikasi itu bisa berupa internet, atau bisa juga berupa jaringan telekomunikasi yang berbasis voice dan message. Berdasarkan penelitian Puskakom Universitas Indonesia dan APJI pada 14 April 2015, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna, atau sekitar 34,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 28,6% pengguna. Wilayah Jawa Bali menjadi pengguna internet terbanyak dengan jumlah pengguna sekitar 52 juta pengguna. Disusul oleh Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Kalimantan. 85% perangkat yang digunakan adalah smartphone, disusul oleh laptop, PC, dan tablet. Hal ini menunjukkan internet sangat mudah diakses oleh penggunanya. Dari keseluruhan pengguna internet, penggunaan internet untuk mengakses video streaming dan mengupload video mencapai 27,3%. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan data ini memiliki kebutuhan untuk mengakses konten video secara online. Dengan perkembangan internet yang meningkat, keberadaan OTT di Indonesia juga akan ikut berkembang. Kembali ke informasi lain, masuknya layanan streaming film dan serial TV Netflix ke tanah air mendapat respon positif, khususnya oleh para sineas. Iya, namun pemerintah tetap perlu mengawasi terkait konten yang tersedia. Kehadiran penyedia film online Netflix menjadi kekhawatiran tersendiri bagi dunia telekomunikasi dan informatika di Indonesia. Konten film yang tersedia dalam Netflix belum melalui proses sensor oleh Lembaga Sensor Film Indonesia. Layanan jaringan siaran televisi dan film asal Amerika ini dapat diakses masyarakat dari berbagai perangkat tanpa sensor. Datangnya OTT hiburan seperti Netflix menjadi kabar baik untuk penikmat hiburan yang akan mendapatkan konten yang lebih beragam. Namun, kekhawatiran pun datang. Konten yang disediakan dianggap belum aman oleh beberapa kalangan, khususnya dari pihak industri televisi. Ibarat kata orang terpapar oleh konten cepat di mana-mana, kita senang. Tapi entar dulu, sudah pastinya kontennya aman. Konten kita dikontrol oleh Undang-Undang Penyiaran, yes. Betul tidak? Iya, betul. Ada KPI. Ada KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Jelas banget, kalian buka P3SPS. Indonesia. Kita bikin yang bagus nih. Sekarang terbuka sedikit aja di blur di semua TV. Kalian nonton nggak? Iya, nonton. Tapi OTT punya konten masuk, siapa yang kontrol? Di blur nggak dia? Enggak. Nah, itu dia jawaban saya terhadap pertanyaan kamu. Kalau industri menuntut itu. Sebetulnya dari Kominfo tidak pernah punya kebijakan terkait dengan internet censorship ya. Yang ada internet filtering gitu. Filtering itu hanya pada konten-konten yang memang melanggar hukum. Jadi jika ada pornografinya, muatan perjudian, sara atau kebohongan, itu masuk kategori illegal content gitu. Itu yang difilter. Kalau untuk disensor, Kominfo tidak pernah punya aturan atau kebijakan. Pemerintah kita pun tidak ada aturan untuk melakukan sensor terhadap konten internet. Sekarang kita nih, dunia penyiaran dibatasi nih. Tegur, larang, ada program di drop.
ya kan? Kena sanksi segala macam kan? Tapi yang di internet enggak. Nah, itu jawaban kamu udah jawab tuh. Itu jawabannya kamu udah jawab. Apa gunanya coba? Bener nggak? Iya. Satu saat persoalannya bukan orang bayar atau enggak. Kalau dia nonton misalnya yang enggak baik, dia cari segala macam cara untuk bayar anak-anak kita, kan merugi. Generasi kita dirugikan kan, bener nggak? Nggak boleh kan? Karena di internet itu rezimnya ada yang harus diatur ketat, ada yang tidak perlu diatur sama sekali gitu. Artinya mekanisme pasar. Kalau itu mekanisme pasar berarti terserah bisnis yang atur. Kominfo kalau misalnya dia hanya bikin prinsip-prinsip regulasi pun nggak rigid, harus begini. Beda seperti misalnya negara-negara yang agak otoriter ya, Cina, Iran, Arab Saudi, Libya, dia ngatur sangat detail dan rigid gitu. Nanti harus jalurnya seperti ini, di IP sekian bisa berjalan, harus punya ini yang sangat detail. Indonesia nggak menganut model seperti itu. Ngapain kita masih harus menyensor dan memotong adegan-adegan konten yang dirasa tidak sesuai oleh golongan umur tertentu. Padahal yang bisa lebih baik dilakukan adalah mengganti lembaga sensor film menjadi lembaga klasifikasi film. Itu ada bedanya. Lembaga klasifikasi film itu akan bertugas memberikan rating umur atas konten yang atas konten-konten yang akan diedarkan gitu loh. Contoh, kalau film itu banyak kekerasan, kalau film itu mengandung banyak tema-tema dewasa, maka film itu harus dikasih label 18 tahun ke atas. Sehingga pada saat nanti di bioskop atau di saat nanti itu diedarkan secara digital, sistemnya itu harus make sure bahwa yang bisa nonton hanya orang-orang yang di atas 18 tahun. Itu akan lebih beradab buat saya. Salah satu hal yang mengganjal keberadaan OTT hiburan seperti Netflix adalah kemana perginya pajak yang harusnya diterima oleh negara? Karena perusahaan OTT seperti Netflix masih ada yang belum memiliki kejelasan badan usaha yang akan terkait dengan pajak sebagai pendapatan negara. Industri dirugikan, pajak negara hilang, betul nggak? Betul. Kan udah dapat Kominfo, tinggal di ngomong aja, tinggal kutip maksud saya, tinggal ambil aja omongan dia, udah ada, regulasi kan udah baca, tulis, nggak apa-apa dia belum siap, tapi kalian kritik kan, pemerintah harus cepet dong, ya nggak? Di banyak negara sebenarnya sudah dikenakan, di Inggris, di Perancis ditagih, Facebook, YouTube, Google itu ditagih pajaknya. Kalau mereka mau mewajibkan seperti di Uni Eropa sekalipun lah, yang lebih besar lagi, pajaknya tagih. Di Amerika juga mereka bayar. Kan mereka dapat duit pajak dari mana? Bukan dari yang bayar, kan orang Indonesia juga. Kalau misalnya mereka nggak mau, udah saya nggak mau lah punya badan usaha di Indonesia. Saya harus kena beban biaya pajak. Udah saya keluar aja. Atau saya nggak mau ngurus. Kominfo tinggal bilang tolong itu di blok. Saya blok YouTube. Saya blok Facebook hari ini. Bisa kan? Kan suka nonton itu kan? Kalau kita buka YouTube di layar pertama, ada iklan kan? Iya. Satu iklan kita buka, si orang yang bayar iklan, misalnya Coca-Cola kita buka. Coca-Cola itu harus bayar ke YouTube saya 0,01 US dollar. Kecil kan? Kalau di Eropa paling cuma 1.000-2.000 kan. Kalau kita buka nih, katakan Rp1.000 lah atau 1.000. Satu iklan, satu video. Kalau misalnya satu orang sehari buka 10 YouTube, nggak usah 10 lah, 2 aja, 2 YouTube, berarti kan 0,02 kan, satu orang. Yang pengguna internet di Indonesia tuh 78 juta orang. Dari 78 juta yang akses YouTube misalnya setengahnya aja, atau 30 juta aja, nggak usah sampai setengahnya. Berarti 30 juta orang dikalikan 0,02. Itu keuntungan dari iklan. Berarti 30 juta, berapa itu? Dikali 0,02. Sekitar 60. Berarti sekitar 600.000 US dollar per hari. 6 miliar per hari. Pajaknya selama ini masuk enggak? Enggak, nol. Pemerintah dapat apa? Enggak dapat apa. Caranya kalau saya sih, ini saya orang awam nih. Pokoknya caranya sama supaya pajaknya jadi pajak negara kita, bikin perusahaan di sini, betul nggak? Betul.
Supaya aman kontennya, kontrol kontennya, taruh servernya di sini. Berlakukan aturan untuk semua konten OTT yang masuk Indonesia. Bener nggak? Ya udah itu aja jawabannya. Mereka harus punya BUT, Badan Usaha Tetap. Jadi mereka bisa buka kantor perwakilan di sini atau kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada. Nanti kalau aturannya keluar dalam beberapa bulan ke depan, tidak bikin gampang, tidak bikin sulit juga. Ibaratnya hanya daftar kan. Ibaratnya kita masuk komplek rumah orang aja daftar, kita masuk gedung aja ditanya kan daftar dengan KTP segala macam ditanya. Masa ini jualan dengan keuntungan triliunan suruh daftar nggak mau, nggak bayar lagi. OTT hiburan yang dinikmati oleh masyarakat umumnya berasal dari luar negeri. Bagaimana dengan OTT hiburan lokal? Bagaimana perlakuan pemerintah terhadap OTT lokal yang kini bermunculan? Ada program inkubasi untuk OTT yang baru, misalnya apps baru, startup baru. Kemudian ada program misalnya pembinaan, dukungan, sosialisasi, macam-macam, banyak sekali program dalam rangka meningkatkan startup lokal gitu, supaya bisa bersaing secara global. Karena prinsipnya sama tuh, secara teknikal kita mampu, secara bisnis juga kita mampu. Kita hanya kalah duluan. Faktor penting utamanya adalah sebetulnya seberapa besar apps lokal atau OTT lokal itu dipromosikan. Mengenai OTT lokal, tenang aja, masih bisa survive kok. Karena biar gimana pun platform lokal paling mengerti dengan kondisi, harusnya ya, paling mengerti dengan kondisi masyarakat lokal juga. Gitu, khususnya di Indonesia. Indonesia itu ada 250 juta orang, separuh diantaranya itu ada di usia produktif, yaitu di bawah 30 tahun. Dan saya rasa itu adalah market yang sangat-sangat empuk banget, gede banget jumlahnya, tapi beragam, sangat-sangat beragam, sehingga kalau menurut saya kayaknya cuma orang Indonesia yang bisa ngerti orang Indonesia, tapi tetap aja harus dibantu dengan pihak dari luar Indonesia supaya bisa mendapatkan daya tarik yang lebih global gitu loh. Jadi memang di sini isunya tidak hanya sekedar kita cuma teriak-teriak nasionalisme aja, mari kita dukung karya anak bangsa. No, bukan masalah itu. Tapi gimana caranya supaya kita sebagai platform lokal bisa memiliki daya saing yang sama dengan yang luar. Namun tidak hanya itu saja, dan siap berkolaborasi dengan pihak luar juga. Layanan over the top tidak perlu ditakuti sebagai ancaman. Dampak buruk yang dikhawatirkan tidak akan terjadi selama kita sebagai pengguna dapat memanfaatkannya dengan bijak. Pemerintah juga harus membuat peraturan agar pajak yang dihasilkan oleh perusahaan layanan OTT dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sesungguhnya, OTT datang untuk memberikan alternatif hiburan serta memberi kemudahan untuk kita dapat memenuhi kebutuhan atas hiburan. Dengan adanya OTT, kita dapat mengakses hiburan dengan lebih mudah. Dengan hadirnya OTT, para pembuat konten akan semakin mudah berkreasi. Kita dapat mengatur waktu untuk menikmati hiburan dengan sesuka hati. Hiburan kini ada di laptop kita, di tablet kita, di smartphone kita. OTT memudahkan kita menikmati hiburan kapanpun kita mau. Masa depan hiburan ada di OTT.